zidni fahman. Amin. Gimana kabarnya semuanya nih? Sehat nggak? Sehat, Bu. Oke, udah sarapan nggak ya? Udah, Bu. Tadi sebelumnya kan pada pelajaran apa? Matematika, Bu. Oh, suka semua di sini? Enggak, Bu. Kebetulan, Bu. Kebetulan tiga semua ya? Enggak, fisika tadi. Oh, fisika. Emang kalau hari pertama tuh Bu menguras otak dulu dia. Masya Allah. Berarti ini semuanya lagi-lagi agak ini ya, apa namanya? Udah capek, udah bosen ya? Iya, Bu. Kan udah pada saling kenal? Belum, Bu. Karena tadi beda-beda kelas, ada yang udah kenal, ada yang enggak ya? Iya, Bu. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu nih. Kan juga mungkin belum kenal Ibu kali ya? Belum. Oke, Ibu kenalan juga nih. Nama Ibu Wirdani. Kalian boleh panggil Ibu Wirda. Dan selanjutnya Ibu minta dari ujung sana boleh perkenalan diri. Saya Dania Afriyanti, bisa dipanggil Dania. Saya Amalia Fitri, bisa dipanggil Dania. Saya Nadia Rahman, bisa dipanggil Dania. Saya Nusa Maya, bisa dipanggil Maya. Saya sama Tatiana bisa dipanggil siapa? Oke. Nah, kalian tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Enggak tahu. Oke, jadi hari ini kita mau ngelakuin bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Enggak, Bu. Atau mungkin ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Enggak tahu. Berarti karena kalian belum pernah ikut, belum tahu juga, Ibu jelasin dulu nih apa itu bimbingan kelompok. Nah, teman-teman, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam program bimbingan konseling yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik maupun mengembangkan bakat minat. Begitu. Nah, dalam bimbingan kelompok juga kita tuh menerapkan 3 asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini ini gak ada paksaan. Kalian datang sini paksa nggak sih? Enggak, Bu. Sini kok bisa mau, kalian nggak tahu ngapain kesini, kok bisa mau kalian kesini? Disuruh tadi. Disuruh tadi. Terpaksa nggak? Enggak, Bu. Karena ada kosong ya. Oke, jadi kalian secara tidak langsung itu sudah menerapkan asas kesukarelaan. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nanti kalian, kita akan bahas tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi nih. Nanti kalian harus secara terbuka menyampaikan permasalahan kalian, ataupun mungkin nanti kalian mau memberikan pendapat sama permasalahan yang sedang kita bahas, begitu. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, mana kalian itu harus merahasiakan apapun yang kita sampaikan pada kegiatan ini. Jadi misalnya nih, nanti Sela sama Dania mau ngomong tentang masalah ini, tapi nggak pada forum ini, itu nggak boleh, gitu. Jadi kita hanya membahas masalah ini di sini saja, jangan sampai di luar nanti ngebahas lagi, begitu. Gimana, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, pada kegiatan ini kita juga mengangkat tema. Nah, tema kita yaitu professional networking. Ada yang tahu apa itu professional networking? Enggak tahu, Bu. Nah, profesional Maya tahu apa tuh Maya? Jaringan, Bu. Jaringan apa tuh? Jaringan aja. Jaringan aja. Oke. Boleh. Karena kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, network itu memang jaringan, Maya, begitu teman-teman. Tapi sebenarnya yang kita bahas ini itu kata lainnya adalah relasi. Tahu nggak relasi itu apa? Tahu, Bu. Banyak kenal orang juga. Iya, kenal orang, hubungan sama orang kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas tentang professional network. Jadi kita harus paham juga nih, apa itu professional network, atau biasa yang sering kita sebut relasi. Nah, relasi itu adalah proses membangun hubungan dengan orang yang memiliki profesi atau minat yang sama, gitu. Dan bahkan ada salah satu sumber dari Investopedia itu menyampaikan bahwa networking itu digunakan untuk memperluas lingkaran pertemanan profesional. Nah, seperti relasi tadi, jadi ibaratkan kita tuh banyak kenal sama orang-orang yang profesional dalam berbagai bidang. Terutama misalnya kita minat pada bidang tertentu nih. Alangkah baiknya kita kenal sama orang dengan minat yang sama. Jadi kita tuh punya informasi terkait dengan minat kita itu, begitu. Nah, selanjutnya kalian tahu gak sih kenapa networking ini sangat-sangat diperlukan? Ada tahu? Silakan aja. Sangat diperlukan karena bisa memudahkan kita dalam mencari pekerjaan. Iya, memudahkan dalam mencari pekerjaan. Yang lain gimana? Ya silakan Maya. Apa dengan kita belajar networking itu, kita juga bisa memudahi kita dalam memperdayakan. Nanti ada yang kayak kakak nanti bisa direkomendasiin ke
Misalnya kita masuk ke kampus mana, kampus ini bagus, kampus ini. Oke, mana siapa? Bisa nambahin teman yang banyak. Iya, nambahin teman yang banyak. Yang lain gimana? Kalau misalnya apa namanya Bu, kita tuh menjalin apa, membangun relasi itu kan Bu, itu kan bisa seperti yang bilang teman-teman tadi, kita tuh bisa menambah wawasan kita karena banyak relasi tentang karir kita. Kalau kita menanyakan itu dengan siapapun, karena kita kan bukan kenal banyak orang. Iya, benar sekali. Kalau Dania gimana nih? Dania diem-diem aja nih. Gimana Dania? Kalau menurut saya relasi itu penting karena ada suatu profesi itu nanti dia butuh relasi untuk mempromosikan hal yang kita miliki. Oke, jadi sebenarnya yang bisa disampaikan teman-teman itu secara garis besarnya itu networking ini penting karena kita tuh bisa membuka peluang karir. Karena teman-teman, seperti kita ketahui kadang lowongan kerja aja nih itu nggak ada yang nggak ditampilin di sosial media atau diinformasikan, hanya mulut ke mulut begitu. Nah, dengan kita memperluas networking ini, jadi kita tahu bahwa oh ternyata di sini nih ada peluang kerja begitu. Nah, jadi itu salah satu manfaat atau pentingnya dari networking sendiri. Dan selanjutnya itu Oke nih, selanjutnya ada cara kita membangun yang namanya networking atau strategi kita untuk membangun networking. Gimana tuh? Kalian pasti tahu nih, karena kalian sendiri secara tidak langsung sebenarnya udah menerapkan networking pada kehidupan kalian, tapi kalian sendiri tidak menyadarinya. Nah, gimana menurut kalian cara membangun networking? Gimana tuh? Kita tuh dekat dengan alumni. Nanti adanya informasi-informasi yang ingin kita minati, kan kita ingin meminati misalnya di bidang karir apa gitu. Karena kita udah banyak kenal dengan alumni, otomatis kan informasi itu mudah. Oke, jadi menurut Amel dan Mahya ya, kita tuh kenal sama alumni karena kan terkadang dengan kita, karena kan kita ini kan kalian ini sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai peserta didik. Jadi kalian sekarang ini paling dekat itu adalah sesama satu sekolah. Nah, contohnya apa? Contohnya Bang Leti, nanti mungkin Abang Leti itu sudah tamat, mereka yang lebih banyak pengalaman, sehingga nanti kalian juga mendapatkan informasi dari abang Leti kalian, atau kalau kalian bilang sebut apa tadi? Alumni begitu. Yang lain gimana menurut kalian? Kalau saya Bu, bisa dengan cara melalui sosial media atau dengan website tertentu yang emang udah ada untuk jaring sosial nasional, kayak apa namanya, Oke, jadi memang sebenarnya sekarang ini kan udah maju nih teman-teman. Jadi untuk penggunaan aplikasi, penggunaan web gitu-gitu tuh sudah sangat-sangat banyak. Jadi sudah sangat mudah sebenarnya zaman sekarang ini. Hanya saja memang bukan hanya itu yang kita perlukan, itu sebagai penunjang kita begitu. Kita juga butuh yang namanya orang-orang yang kita kenal begitu. Nah, sekarang itu ada yang namanya aplikasi, dia itu memang bisa menghubungkan kita dengan orang lain begitu, dan tidak harus dengan secara langsung. Aplikasi-aplikasi seperti sekarang memang banyak aplikasi dating kan, tapi sebenarnya kalau kita bisa menggunakan itu dengan bijak, itu salah satu cara kita untuk menambah relasi kita juga begitu. Yang lain gimana? Ada cara lain? Oke? Misalnya kan kayak
atau kayak yang mau endorse kayak gitu kan bisa melihat potensi kita di sini itu nanti kayak bisa apa itu namanya, bisa dia kasih peluang untuk kita gitu. Iya, jadi itulah tadi bulan juga satu sosial media yang berkaitan dengan apa namanya elektronik sosial media. Dari sosial jejaring Iya, ya jejaring sosial itu sangat-sangat bermanfaat juga. Kayak tadi saya bilang, kalau misalnya kita punya Instagram, apalagi orang-orang yang punya followersnya itu yang luar biasa kan. Jadi mereka itu salah satu menjadi wadah bagi kita untuk kita apa namanya memperluas networking juga. Karena sekarang kan lagi banyak kali perusahaan-perusahaan yang mereka tuh merekrut orang-orang yang lagi viral gitu, orang-orang yang punya apa namanya pengaruh yang luar biasa sama masyarakat begitu. Yang lain gimana Dania? Kalau saya sih Bu juga hampir sama dengan teman-teman, tapi ada satu hal yang mau ditambahkan. Kita tuh jangan nambah relasi aja, tapi kita juga harus kunjungi karir orang itu. Ya, hargai karir orang itu. Misalnya kan saya sukanya di bidang seni itu kan, seni lukis. Nah, jadi saya harus datang ke pameran seni lukis itu juga. Oh, berarti tambah relasi aja. Oke, berarti menurut Danian teman-teman, kalau kita misalnya mau memperluas relasi, kita tuh cuma bukan hanya itu sama orangnya aja, tapi kita juga harus kita harus kenal sama karya beliau gitu, karyanya. Jadi bukan karena kita misalnya Dania juga seorang pelukis misalnya, tapi Dania juga butuh jejaring sesama pelukis. Bukan hanya orangnya aja yang kita dekatkan, tapi juga kita harus paham apa yang dia buat gitu. Jadi kita harus menghargai juga. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang networking, kita bahas kenapa penting networking itu dan bagaimana strateginya. Nah, jadi dari udah banyak di pembahasan kita, menurut kalian bisa nggak sih kalian simpulin apa itu networking, mulai dari pengertian, apa tadi lagi? Strategi, terus pentingnya. Siapa yang mau simpulin? Semuanya. Boleh. Kalau mau semua boleh banget. Dari siapa nih? Dari Dania. Oke, dari Dania ya. Oke. Kesimpulan saya bisa ambil Bu, networking itu atau relasi adalah salah satu pertemanan atau hubungan dekat yang bisa kita gunakan untuk dalam mencapai karir kita. Khusus strateginya tadi ada dua sih, satu banyak dekati orang-orang yang sudah berkarya, dua hargai karyanya itu, jangan hanya untuk karya. Oke, dari Amel gimana Amel? Kalau menurut saya kan Bu, jadi yang kita bahas tadi itu tentang membangun relasi. Nah, pentingnya kita itu relasi itu adalah membangun hubungan yang baik pada orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Relasi ini juga penting untuk kita karena jika kita memiliki banyak relasi, otomatis kita mendapatkan banyak informasi. Nah, kemudian strateginya yaitu kita tuh harus membangun jejaring sosial agar informasi-informasi tersebut merasa kita lengkap gitu kan Bu. Selanjutnya itu kita tuh harus mencari orang yang lebih tahu tentang minat bakat yang kita miliki. Kan kita dapat tahu minat bakat kita apa. Nah, kemudian kita tuh mencari orang yang lebih profesional atas minat bakat kita tersebut agar kita tuh memiliki jalan yang lurus. Yang memiliki peluang. Peluang. Oke. Gimana menurut Najwa? Menurut saya itu kan tadi relasi itu dia suatu hubungan yang dibangun dengan banyak orang untuk yang manfaatnya itu banyak ya. Misalnya kayak bisa untuk menjadi pekerjaan, bisa untuk mengetahui apa saja potensi yang bisa kita capai. Nah, pentingnya juga relasi itu ya manfaatnya ada di misalnya kayak memudahkan kita untuk mencari pekerjaan, memudahkan kita dalam bersosialisasi. Nah, strategi yang bisa dipakai itu ya kayak yang sudah Mahya dan teman-teman jelaskan tadi, misalnya kayak kita harus memperbanyak relasi dengan alumni-alumni, terus juga bisa menggunakan sosial media atau website-website tertentu. Oke, jadi menurut ya gimana Mas ya? Kalau menurut saya aku kan sudah juga sama teman-teman tadi, kalau misalnya networking itu adalah sebuah jaringan ataupun relasi yang bisa kita akses untuk mengembangkan karir kita, pekerjaan. Terus kenapa pentingnya relasi?
networking, karena dengan adanya itu seperti yang saya bilang juga tadi, kita lebih tahu karir kita tahu mau ini karir kita mau dibawa kemana, seperti kita mau masuk jurusan apa. Dengan adanya relasi kita dipermudahkan gitu Bu. Terus itu strategi yang bisa kita tip yang bisa kita juga guna dengan adanya networking ini. Yang pertama kita bisa akses dengan alumni-alumni, terus jejaring sosial media, terus juga interaksi sosial dengan orang-orang yang lebih berpotensi, yang lebih potensinya lebih tinggi daripada kami. Oke, dari Sheila, gimana Sheila? Bu, saya nggak ingin kesimpulan, tapi saya ada tadi bertanya-tanya, boleh Bu? Boleh. Kan saya agak introvert gitu Bu. Kan kalau misalnya kita introvert itu kan susah untuk bersosialisasi gitu. Ada nggak tips supaya bisa tetap bersosialisasi tapi nggak membuat orang lain tuh jadi ngerasa risih sama jiwa sosial kita gitu. Oh, berarti dari awalnya itu Sheila jiwanya introvert nih. Iya. Jadi Sheila mau mencoba untuk bersosialisasi sama orang lain atau membangun jaringan juga sama orang lain. Gimana caranya agar Sheila ini agar orang lain merasa nyaman? Karena kan mungkin kan kayak ada orang kan yang merasa kayak apa anak ini kayak soal sekali atau kayak soal SKSD kali gitu Bu. Kan kayak takut kan orang lain jadi nggak nyaman gitu Bu, karena kita yang introvert terus kita mau mencoba kita mau mencoba jadi extrovert tapi malah bikin orang lain itu nggak nyaman. Oke, berarti kan dari awalnya Sheila ini adalah orang yang introvert, begitu. Dan Sheila mau mencoba untuk bersosialisasi, tapi takutnya Sheila ini jadi malah berlebihan gitu, nggak bisa mengatur diri, takutnya orang menjadi risih gitu. Oke, jadi sebenarnya Sheila awal mula kita itu dalam berkenalan itu nggak harus yang menjadi orang lain. Jadi Sheila itu cukup jadi diri Sheila sendiri, dan berkenalan itu juga yang sewajarnya aja, karena kita nggak bisa jadi diri orang lain untuk orang lain suka sama kita, begitu. Kalau misalnya kita juga memikirkan kayak nanti kalau misalnya aku kenalan sama dia kiranya so asik nggak ya, kayak gitu. Kalau kita terus-terusan memikir seperti itu, kapan kita akan memulai, begitu. Jadi kita harus coba dulu agar kita tahu gimana reaksi mereka. Coba Sheila untuk Sheila coba untuk mulai aja dulu. Nanti kalau misalnya sekiranya Sheila ngerasa kayak kok dia agak lain ya, dia responnya sama aku nggak seperti sama orang lain, itu Sheila juga harus introspeksi sama diri Sheila, apa mungkin berlebihan. Nah, saat itulah Sheila bisa membenahi diri Sheila, gitu. Dan teman-teman lain mungkin dari pertanyaan Sheila ada yang mau menanggapi nggak? Sama Bu, seperti yang bilang tadi kan, kalau misalnya saya itu belum mencoba untuk belum dia mencoba untuk keluar untuk ngomongin orang tuh, kan pastinya saya tuh nggak tahu bahwasanya respon orang tuh kayak mana kan. Kita nggak tahu juga, pastinya nggak semua orang tuh jahat lah seperti yang kita pikirkan. Jadinya kalau menurut saya tuh sebaiknya saya tuh coba dulu untuk berbicara dengan orang itu, jangan terlalu introvert karena kalau kita terlalu introvert tuh kan pastinya kita tuh nggak ada dapat informasi dari manapun, sehingga pengetahuan kita hanya yang kita tahu itu aja. Iya, benar sekali. Jadi teman-teman, kita simpulkan bersama nih bahwa networking ini tentunya sangat penting. Dan networking ini adalah bagaimana cara kita dapat memperluas relasi kita, memperluas kenalan kita, dan pentingnya dari relasi ini atau networking ini itu kita memudahkan informasi dalam kita memilih karir kita atau kita ingin mencari lowongan pekerjaan. Dan bagaimana cara kita untuk memperluas networking kita ini itu dengan hal terkecil. Contohnya seperti kalian, karena kalian ini adalah seorang siswa, maka coba kenalah atau coba bersosialisasilah dengan orang-orang terdekat kalian. Contohnya seperti teman-teman, karena kita nggak bakal pernah tahu teman-teman kita nanti bakal jadi apa, begitu. Jadi bagaimanapun kalian juga harus berhubungan baik dengan teman-teman kalian. Begitu
juga dengan abang-abang lain dan kakak adik kalian. Siapa tahu nanti mereka juga jadi orang-orang yang sukses, yang bisa menjadi jalan kalian juga untuk menjadi orang sukses ke depannya. Begitu. Nah, jadi anak-anak, karena sepertinya nih kan kita agak-agak bosan nih. Nah, Ibu mau nanti kalian keluar dari kegiatan ini, Ibu mau kalian semua semangat. Jadi kita ice breaking dulu, gimana? Ya, Setuju. Oke. Jadi ice breakingnya itu ada namanya tepuk potret. Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Ada yang tahu? Enggak. Jadi caranya itu begini, misalnya nanti bergantian dari mulai Dania, terus lanjut ke Amel, lanjut ke Ibu juga, Naja, Mahia dan Ciala. Cara gini, tepuknya gini. Tapi nanti kan yang pertama itu coba Dania nanti langsung bergaya, terserah gaya kayak gini, kayak gitu. Nanti gaya. Tapi nanti yang lainnya pas Dania bergaya, kalian tetap tepuk. Gitu. Ya, tepuknya kayak gini nanti ya. Tapi gantian nanti ya. Jangan lupa gantian ke Amel, gantian ke Ibu gitu, ngerti? Ngerti, Ibu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi. Jadi teman-teman, gimana kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah, Seru. dapat bermanfaat juga, Bu. Oke. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kalian ke depannya, dan kalian juga keluar dari sini jangan semua sama teman kalian. Siapa tahu mereka jadi orang sukses nanti, mereka yang bisa membawa kalian untuk jadi orang sukses juga, begitu. Nah, karena kegiatan kita sudah di penghujung waktu, apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri kegiatan ini dengan doa bersama-sama. Yuk kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.